kitab ila arwahi muslimin muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina masyarikal ardi ila magharibiha barriha wa bahriha wa khususan ila man ijtama'na hauna bisababi wa li hadhihi niyyah wa ala ma nawasal salih syawli la ilana ya Allah walamul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi billi wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Salatan taftahu lana biha abwabur ridha taysir wa tughliqu biha 'anna abwabasy syarri wa ta'sir wa takunu lana biha waliyyan wa nasira. Anta waliyuna maulana ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalatan taj'aluna biha minal maqbulin wa tu'iduna biha minal maqdulin. Allahumma aftah lana abwaaba hikmatik wa anshur alaina khazaina rahmatik ya dzal jalali wal ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada hari ini Allah masih memberikan kesempatan pelanggaran waktu serta kepastian kembali di hari Selasa yang ke-1 dan ke-3 ikuti kelanjutan pengajian kitab Syarah Hikam Asy-Syarqawi Al-Khalwat Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Juga malam hari ini kita kembali bersama program Masjid Nurul Fatah wonten Jalan Raya Demak Surabaya. Semoga melalui pengajian pada malam hari ini, malam ini juga diiringi Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa guru-guru kita, kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, tetangga-tetangga kita, kenalan-kenalan kita, dan siapa saja yang punya hak dengan kita yang seiman, baik yang masih hidup lebih-lebih yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan. Amin Allahumma amin. Juga semoga malam hari ini Allah memberikan kepada kita tambahan ilmu yang bermanfaat dan barokah, berikan rezeki yang halal dan barokah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, berikan keturunan yang saleh dan salihah, berikan pemimpin dan penguasa yang baik, adil, bijak, cinta dan sayang kepada rakyatnya. Negeri kita, negeri Indonesia yang teramat sangat kita cintai, terlebih kota Surabaya, semoga selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah. Jadikan negeri dan kota yang aman, tenang, tentram, serta rakyat dan warganya makmur dan sejahtera. Yang paling penting semoga akhir umur kita semua diberikan oleh Allah kematian dengan kematian husnul khatimah, dengan lantunan kalimat la La
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif al-musannif rahimahullah. Wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asarihi wa bi darajatihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jalla hukmul azali ayyudafa ilal ilali. Jalla Maha Agung, Maha Suci, apa hukmul azali hukume utawa keputusane Gusti Allah ana ing dalem zaman azali. Aima tegese barang hakama kang wis mutus sapa Allah bihi kelawan ma fil azali ana ing dalem zaman azali. Apa yang sudah diputus ditetapkan oleh Allah di zaman azali itu maha suci, maha agung, maha besar kalau disandarkan pada sebab musabab, alias semua keputusan Allah itu murni semata-mata kehendak Allah, bukan karena sebab doa kita, bukan karena amal kita, tapi murni pemberian Allah. Ini masih melanjutkan pasal yang kemarin, mulai 179, 180, 181. Kemarin hakikat doa, hakikat amal itu jangan kamu jadikan alat untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Itu sudah melenceng dari tujuan. Jadi perintah Allah kepada manusia untuk beribadah, untuk beramal, untuk berdoa itu semata-mata untuk membuktikan kamu sebagai hamba Allah, dan semata-mata untuk mengagungkan Allah, bukan digunakan sebagai alat untuk memenuhi hajat kebutuhan kamu, untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Itu sudah menyalahi arti yang sebenarnya. Jadi seandainya kamu sudah beramal, berdoa, kemudian kamu mendapatkan apa yang kamu minta, itu jangan mempunyai keyakinan atau etikat aku bisa mendapatkan ini karena aku berbuat ini, karena aku berdoa. Tidak. Pemberian Allah tidak digantungkan oleh sebab apapun. Allah tidak bisa dikurung oleh apa saja. Allah tidak bisa didikte, tidak bisa dipengaruhi, tidak bisa ditekan. Allah tidak bisa dikendalikan. Itu semua Allah. Ini sifat wajib Allah. Ini adalah makna dari pengertian qiyamuhu binafsihi. Allah itu berdiri sendiri. Nah, ini yang sering banyak disalahpahami oleh umat Islam. Dungo kok dikei, kok gak dungo gak dikei. Jadi doa itu perintah. Untuk apa kita berdoa? Ini karena perintah Allah, kita sebagai hambanya. Untuk apa kita berdoa? Kita mengagungkan Allah karena yang menyuruh Allah. Nah, bukan untuk kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Apa yang kita inginkan itu seandainya kita dapat, sekali lagi itu murni keputusan Allah yang sudah ditetapkan di zaman azali 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta, termasuk menciptakan manusia. Itu sudah ditetapkan apa yang akan diberikan kepada kamu.
Apa yang tidak diberikan? Tidak ada kaitannya. Nah terus kau aku lek koyo ngono, kabeh sing putus. Loh ya. Kan ibadah iku perintah. Sebab awakmu kawulane Allah. Kau digawe pangeran dikon ibadah ya kudu ibadah. Urusan aku dike gak dike tidak ada kaitannya. Lek kabeh ono kaitane ngoten wong donga mesti dike buktinya. Banyak orang yang apa? Beramal tapi tidak dapat. Ada yang tidak beramal tetap dapat. Nah ini yang akhirnya akan membuat orang kecewa kalau kita beribadah dengan tujuan agar mendapatkan apa yang kita akhirnya ibadahnya disalah. Padahal pinter-pinter dia ibadah sudah sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin, tapi apa yang diminta tak kunjung. Nah, ini kita diajak berpikir secara jernih, bukan secara kasar. Syekh Ibnu Athaillah dalam memberikan kalam hikmah ini bukan dengan maksud agar kalian berhenti berdoa, berhenti beramal, karena semua sudah diputuskan oleh Allah, bukan begitu. Justru beliau menyuruh kamu beribadahlah sebaik-baiknya, beribadahlah semaksimal mungkin yang bisa kamu persembahkan. Tapi untuk apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu ingat, semuanya serahkan sepenuhnya kepada Allah. Itu yang diharapkan. Sangat tidak pantas kamu mengatur-ngatur kamu memaksa-maksa pangeran. Siapa kamu? Sampai nek istilah maksa kowe ngoten niku. Kulo pengen makruh wiritan akhir. Dadi maksa pangeran kudu ngekeki. Nah, makanya diterangkan di sini pada pasal kemarin 180, mana mungkin kaifa yakunu talabuka Allahi sababan fi adhihi ashabik. Bagaimana mungkin, alias sangat tidak masuk akal, doa amal yang kamu lakukan di belakangan bisa menjadi sebab datangnya pemberian Allah yang sudah ditetapkan sejak dahulu. Tak percaya, nek sampean tak percaya pemberian itu tidak bergantung amal. Coba sampean delok sama si bayi ini. Sampean si nang jero weteng, sampean iso amal tadi. Tapi sampean dikira rezeki napa mboten? Nah, padahal belum ada amal itu. Kamu kecil, bayi, iso apa sampean? Iso sembahyang ta? Iso wiritan ta? Iso maca Quran, iso sembahyang bengi. Nah, tapi sampai iso ambekan, dikei kebutuhan, iso nguyu, iso ngising. Nah, ini sudah menjadi tanda kalau pemberian itu tidak ada kaitannya dengan amal dan doa yang kita lakukan. Ya, sebelum kita beramal Allah sudah memberi. Nah, terus aku amal. Amal itu dilakoni sebab iku perintah Allah. Nah, panjenengan iku kawulane pangeran kudu taat. Nah, lek sampean munggah maneh. Nah, doa ibadah itu semata-mata untuk mengagungkan Allah. Lho niki nek munggah maneh. Nah, nek tengah-tengah ibadah iku dilakoni nyukuri ini. Lho niku tengah-tengah. Nah, sing paling gede niku yo iki kawulane pangeran iki perintah ya aku nurut. Nah, niku dedekan golongane abid. Golongane murid syukur nikmat. Golongane arif niku ngegumno Gusti. Rono sing buka Allah niku tak sing moha. Niki pasal yang ke-181 masih menjelaskan tentang kesalahan pemahaman yang dialami kebanyakan orang yang mengaitkan pemberian yang diterima itu disebabkan doa dan amal. Iku salah paham.
Kita tidak boleh punya etikat, punya keyakinan seandainya kita sudah beramal, berdoa, kemudian kita mendapat apa yang kita minta. Nah itu tidak boleh berkeyakinan karena doa dan amal kita. Tapi pemberian yang kita dapat itu semata-mata ketetapan Allah sejak zaman azali. Terus di sini pada pasal 181 jalla hukmul azali ayyudhafa ilal ilani. Maha suci hukum dan keputusan Allah yang sudah ditetapkan di zaman azali disandarkan pada ilat. Ilat itu alasan, ilat itu sebab, usaha. Tidak ada sebab apapun. Masih kon sebuah yang batuk sampai tepos, dengkulmu sampai depok, wiritannya lagu doer terus akhirnya dikei. Itu juga bukan karena ibadahmu, tapi pemberian itu semata-mata anugerah dan rahmat Allah Subhanahu. Allah tidak bisa ditekan, Allah tidak bisa didik. Gusti Allah gak kena dipaksa. Allah niku pangeran sing maha kuwasa, maha meksa, maha perkasa, sakarepe dhewe. Apa terus sampeyan nek kate dikeki, kate kelawan ngono ta. Sampai dikirim tahun 5 wis bingung ya. Dikirim kono ketek ucul siji teko kebun binatang sampeyan gak iso turu. Ayo salah. Jalla hukmul azali. Ma tegese perkara kang wis mutus sapa Allah bi kelawan mafil azali ing dalam zaman azali. Zaman azali niku zaman ketika Allah belum menciptakan apapun kecuali Allah sendiri. Yang ada turun gawe apa-apa belas langit bumi lan apa sing ana langit bumi niku turun digawe. Niku jenenge zaman azali. Jadi pangeran turun gawe apa ae kabeh niku wis diputus dhisik. Sudah ditetap niku dipun sampaikan Kanjeng Nabi, hadis riwayat Imam Muslim. Kataballahu maqadirul khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi 50 alfasana. Allah sudah menetapkan takdir semua makhluknya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi dengan selisih 50.000 tahun. Durung gawe langit bumi termasuk durung gawe manungsa iku wis diputuskan apa yang akan diberikan kepada kamu, apa yang tidak. Wis ana tulisane. Nah, dipertegas hadis Nabi juga riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Inna akhadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan misla dzalik thumma yakunu mudghatan misla dzalik. Kemudian sesungguhnya salah seorang di antara kalian proses penciptaannya dikumpulkan di dalam perut ibu kalian. 40 hari berupa sperma, 40 hari berupa segumpal darah, 40 hari berupa segumpal daging. Kemudian Allah memerintah kepada malaikat Jibril memasukkan roh, dan Allah memerintah kepada Jibril untuk menulis 4 perkara. 1, rizkinya, 2, amalnya, 3, ajalnya, yang keempat, bahagia dan celah. Wis ditulis kabeh. Tidak iso. Lah ibadah kaya boleh ibadah itu kewajiban sudah dikaitkan loh. Dia ini sampai ke oleh itu sudah ditetapkan Allah di zaman azal. Maha suci Allah. Keputusannya yang sudah ditetapkan di zaman azali itu disandarkan pada sebab apapun, sekalipun itu ibadahmu kuantitasnya luar biasa, kualitasnya luar biasa, itu tidak bisa menjadi sebab Allah memberi dan tidak memberi. Allah memberi dan tidak memberi mutlak. Wis niku hake pangeran.
Tidak ada alasan apapun. Wa ta'allaqat lan hubungan apa iradai Allah bi kelawan ma wa wa ta'ima ikut itahu oleh paringi Gusti Allah. Moho agung putusane Allah nazali ayu dhawa ing yen to den senekaken apa hukmul azali ilal ilali maring pira-pira ilat niku sebab ayun sabab tegese to den senekno apa hukmul azali li ilatin maring ilat wa utawi ilat iku atolaku penjaluk sebab contohnya kaya amalmu dongamu ibadahmu iku duduk gak kaya pengaruh niku terus kaya apa gak usah ibadah marang lho kaya tambah dosa wong ibadah niku wajib salat niku wajib puasa niku wajib. Ayo kudu dilakoni ibadah donga perintah, ibadah perintah, amal soleh perintah. Yang salah niku sampean kait-kaitkan dengan diberi dan tidak diberi. Nah, kok iso sampean kait kaya ngoten ya karena kebodohan. Kalau kita punya ilmu lah iya. Lah aku banyak sih nang jero wetenge buku lho mulai peju sampe napa. Dadi menungso durung ana amal niku, durung ana donga. Niku yo dicoba ambek pangeran di rumah sampai dadi bayi. Ambek brojol bayi niku gak iso amal ya piye. Sembayang yo kuwi gak iso, atus yo gak iso wiritan selawatan manakipan yo gak iso. Lah niku yo tetep dikek ini. Nah, itu kan tanpa amal itu. Nah, sekarang sudah besar kok dikait-kaitkan aku ini gara-gara aku sembahyang, gara-gara aku wiritan. Nah, ada kaitannya. Hanya ini yang musonef memberikan satu alasan seperti itu ya saat sampai bayi itu durung iso amal, durung iso donga, durung iso ibadah ya, semua hajat kebutuhan kamu dicukupi oleh padahal tanpa amal ya. Nah, begitupun saat ini kita beramal pun tidak jadi pengaruh. Bagi Allah itu harus memberi atau tidak memberi. Memberi dan tidak memberi itu hak mutlak. Haknya Allah tidak bisa diganggukan, tidak bisa dipengaruhi oleh Allah. Wa wa ta'ilat atalaku penyuwun. Ayakuna ing yen ana tolak iku sababan dadi sebab mu'assiran kang bisa mempengaruhi fihi ing dalam itok. Di dalam itok tidak ada satupun amal kamu, doa kamu, ibadah kamu yang bisa menjadi sebab yang mempengaruhi datangnya pemberian Allah. Allah memberi semata-mata ketetapan Allah sejak zaman azali. Inkilah lamun ditakokno, seandainya kamu disodori pertanyaan, apa pertanyaannya? Apa qad yakunu dawuh qad yakunu? Qad yakunu terkadang ana apa zalikal itau mengkono keparing iku mu'allaqon kang digantungno ala tolabi ing atase amal utawa doa. Ayakunu mongko ana apa tolab iku sababan dadi sebab fi indal itau. Iya apa? Seandainya takdir Allah, ketetapan Allah itu kan ada dua. Ada takdir kubro, ada takdir mu'allaq. Kubro itu pun sudah gak bisa digabungkan. Jadi masih sampai ngelakoni kau ini, wis gak bisa berubah. Ini kubro. Ada takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq itu ketetapan yang bisa terwujud dengan digantungkan adanya amal yang lain. Loh, lek seumpama sampai ditakoni tiyang ngeten. Loh, kadang-kadang ono pewewe pangeran iku
dikekno lek kapan wong iku nglakoni siji amalan iki. Nah terus akhirnya wong nglakoni amal iki akhirnya dikei. Lah iki kan amal dadi sebab mudune peparing. Wah iki umpamane lho jenenge mau kabeh ku keputusane pangeran. Lah iki pangeran yo kei sebab amal niku mau. Lah gak dikei lek gak digantungno nang siji amal. Nah jawabnya ngeten gampang. Lah sing gawe ngono ya pangeran sing ngutusno. Dadi iku wis diputus sampe pangeran. Sampeyan ngamal iku ya sing ngutusno pangeran. Nggih, sampeyan iku dikei tapi diliwatno napa? Amal boten langsung. Lho, niku ketetapan sejak zaman bukan amal yang menjadi sebab datangnya pemberian, tapi tetap dari keputusan Allah di zaman azali. Sampai kok tak ingin, tapi satu kita tak ingin, kok tak melakukan ini, tak melakukan ini, tak mau ketemu itu akhirnya tadi itu sudah ada no. Jadi bukan karena amal, semuanya dari keputusan Allah, ketetapan Allah. Ujibah mongko dan jawab opo kila jawabannya tentang umpama takon kaya ngoten. Di atas sabab lawan sak temene sebab fil haqiqati ing dalem hakikate wa yasi sebab iku ta'alluqu iradatillah hubungane kekarepane Gusti Allah fil azali ana ing dalem zaman azali. Jadi kamu bisa beramal yang menjadi sebab datangnya pemberian Allah itu juga sudah dikehendaki Allah di zaman azali. Yo hakikate yo keputusan Allah niku dudu sebab amal. Anaka kelawan sak temene sira iku tatuhu bakal njaluk utawa donga sira ing Allah bima ing dalem barang laya zalu kang ora kingsir-kingsir apa ma la linafsi tolabi ora krana kahanane njaluk al mutaakhirati kang kedadian ana akhir. Dadi hakikate yo iradahe pangeran ning zaman azali. Dudu hakikate amalmu. Wong ngamal iki yo sing mutusno pangeran piye. Nggih. Jadi asalane gitu. Dari takdir mubrok, takdir muammar niku hakikate semuanya sudah ditetap. Ada yang secara langsung, ada dilewatkan sebab-sebab lain, tapi juga itu sudah ditetapkan. Jadi maha suci hukum Allah di zaman azali yang disandarkan pada sebab akibat. Jadi ada atau terjadinya sesuatu atau tidak terjadi sesuatu itu semuanya sudah ditetapkan Allah, bukan karena sebab apapun. Ini sih perlu diperbaiki. Wingi kok kabeh ngono sewu dadi ditata tujuan pangeran ngongkon ibadah, ngongkon amal, ngongkon donga niku dudu ke alat supaya awak oleh iki, supaya gak kena iki. Jangan dibuat seperti itu. Itu ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang bodoh. Nek wong sing ngerti ibadah niku hakikate kanggo buktekno kita niki kawulane pangeran. Ibadah itu dilakukan karena kita bersyukur nikmat. Ibadah itu kita lakukan karena kita mengagungkan Allah dan yang maha. Jadi bukan untuk mencari apa-apa atau agar kita selamat dari apa-apa. Itu salah pemahaman. Inayatul fika, gampangane bahasa ini. Jadi pemberian Allah itu sudah diberikan kamu sebelum permintaan kasarane. Jadi Gusti Allah sing kaya awakmu sadurunge kon jaluk. Nah jaluk kuwi apa? Ya iku henta. Sampeyan kuwi diputusno apa dikeki sampeyan dilakokno. Nggih, sing hubungan karo nggih nyocoki ketetapan Allah di zaman udah.
cara kasarane wong sampeyan iki wayang ya. Wayang wis mlaku kok iki engko digengene aku jare dalang iki nana. Engko iki ngene acara ngene wis lumaku. Wis niki pasal berikutnya yang ke 182. Masih sama pembahasannya. Perhatian dan pemberian Allah itu bukan karena doa dan amal kamu, tapi karena ketetapan Allah di zaman azab. Inayatuhu fika la li syai'in minka wa aina kunta hina wajahatka inayatuhu wa qabalatka riayatuhu. Lam yakun fi azali ikhlasu amalin wala wujudu afwalin bal lam yakun hunaka illa mahdul ifdali wa atimul nawali. Inayatuhu utawi perhatiane Gusti Allah, pitulunge pangeran owewe pangeran fika ing dalem sira. Aitahu tegese oleh maringine Gusti Allah iya ka ing iya sira. Maing apa ae tatlubu kang jaluk sira ing Allah, ing mah pitu saking Allah. Iku lali syai'in ora krana wujude suwiji-wiji mingka kang saking awak sira. Di perhatian Allah kepada kamu, pertolongan Allah kepada kamu, pemberian Allah kepada kamu, lali syai'in bukan karena sesuatu yang kamu wujudkan seperti sholat, puasa, doa, bukan, tapi bal makhdu ifdolin murni anugrahi Allah. Loh, kok saged ngoten lagi? Sekarang jadi alasan. Wa aina kunta? Lan iku ing dalem endi? Wa aina lan iku ing dalem endi kunta ana sira? Hina wajahatka nalikane wis madhep ka ing sira apa inayatuhu perhatian lan peparingi Allah. Apa balatka lan wis ngadepi ka ing sira apa riayatuhu pengersane pangeran. Ayo, di mana kamu saat itu? Ketika Allah memberikan pemberian kepada kamu, ketika Allah memberikan penjagaan kepada kamu. Nang di amalmu, nang di akhwalmu. Apakah kamu sudah punya amal? Ketika kamu masih dalam perut ibumu, ketika kamu masih bayi yang tidak bisa beramal sama sekali, ketika Allah memberi kamu bisa makan, bisa menangis, bisa tertawa, bisa kencing, bisa berak, bisa memakan, itu kan pemberian Allah. Di mana amal kamu? Ayo, bayi ini bisa rumah tadi, bisa sembahyang tadi. Jadi kan bukan karena amal Allah memberi. Jadi begitupun saat kamu sudah dewasa seperti ini, ketika kamu sudah bisa sholat, ketika kamu sudah bisa berdoa, ketika kamu sudah bisa beramal soleh, jangan kamu rubah. Aku dapat begini karena saya begini, karena lo gak eling bayimu biyen ya, gak eling kowe sing rupa sperma nang jero wetenge mbok iku durung iso apa-apa, tapi diwehi kali Gusti, diwehi urip, diwehi mangan nang jero weteng niku lho. Kan Allah mencukupi segala kebutuhan kamu ketika kamu di dalam perut ibumu, ketika kamu masih bayi. Padahal saat itu kamu belum bisa beramal, belum bisa berdoa. Nah, berarti perhatian Allah, pertolongan Allah kepada kamu itu murni anugerah Allah, bukan karena amalmu, bukan karena ibadahmu, bukan karena doa. Waya utawi riayah iku bimaknal inayah, lawan pengertiane inayah. Innaka tegese sak temene sira iku kunta ana sira iku makduman ora ana fil azali ana ing dalem zaman azali ayal zamulan tetep min dalika sing ono adamu kabil azali apa adamu ma ora ana
ning barang ya sedulur kang metu apa mah mingkal saking sira lho aku durung iso ngetokno apa sembayang ya durung wiritan ya durung iso donga ya durung iso lam yakun tegese ora ana iku bi azali ana ing dalam zaman azali Allah apa ikhlasu amalin ikhlasi amal durung ana wong amal durung ikhlas maneh padahal amal itu diterima oleh ikhlas lho nggih diterima ikhlas itu mboten disiksa nggih siksa itu hubungannya nanti di akhirat. Makanya amal itu kita lakukan karena kita patuh kepada Allah. Amali tegese beramal khalisatin kang ikhlas. Kaduai kaya donga wa salat lan salat wa shaum lan puasa. Wala wujudu aqwalin lan ora ana wujude pira-pira amale ati ya durung iso ikhlas durung iso khusyuk durung iso sabar ya durung iso zuhud kok bayi kok iso zuhud ya masa iso tawadhu durung ero nek gede-gede kaya ngeten iki iso tawadhu akhire urip enak iso zuhud akhire usahane lancar lho kok dikait-kaitno lakon nak bayi piye durung ono zuhud durung ono ikhlas tapi yo dilancarno masalah sampean ndak ada kendala saat masih bayi. Ini mindset yang lama mempengaruhi pemikiran kita ini harus kita rubah, kita geser. Ngaji ngeten iki jangan dijadikan alat ibadah kita nih. Ojo koyo partai untuk memenuhi ambisi harus ikuti ini harus ada. Iku lek menungso wae. Nggih, niku kudu ana iku iki lek Allah. Nggih kaya menungso niku sebab akibat ya. Gusti Allah dawuh menungso lah. Nah, itu mustahil bagi Allah. Allah niku qiyamuhu bina nek butuh nang kene liyane iku jenenge makhluk ikhtiyajun lawane sifat qiyamuhu bina si itu mustahil. Mari belajar tauhid nggih. Belajar tauhid wong mukallaf niku wajib ngerti paham 50 akidah 20 sifat wajibnya Allah 20 sifat mukhalnya Allah 1 sifat jaiznya Allah 4 sifat wajibnya Rasul 4 sifat mukhalnya Rasul 1 sifat jaiznya Allah iki kudu hafal secara garis besar supaya tidak disesatkan oleh setan itu tukang bojo paling ulung nih barang elek iso dadi api barang salah dadi bener itu saya saking hebat iblis iki bal yalam yakun balik ora ana iku naka ing dalem kono-kono panggonan apa ila makhlul ibdoli murni peparingi anugerah Allah wadi menawali lan gedene peparingi Allah fatu'a mokote dungo iku laisa ora ana apa dungo iku sababan dadi sebab asiran kang mempengaruhi fil matlubi dalam tekane perkara kang den jaluk wal amalu lan tai amal as-shalihatu kang bagus iku laisa ora ana apa amal saleh iku sababan dadi sebab asiran kang kalabeti fi inayatillahi ing dalem oleh perhatekno Gusti Allah nulungine Allah fi dukhulil jannah ing dalem dadi nomor swarga penajat lan selamat termasuk juga ketika kita masuk surga bukan karena amal kita akan tetapi surga itu semata-mata pemberian Allah ketetapan Allah sejak zaman azal kita masuk neraka ya bukan karena amal jadi ini harus dibuang sekarang tekad yang sesat aku ini gara-gara ini kisah ini aku sudah ini sebab aku ini tidak ada seperti itu semuanya itu murni kehendak Allah sejak zaman azal bukan karena ibadah amal dan doa kita akan tetapi doa amal dan ibadah kita semata-mata kita lakukan karena kita sebagai hamba Allah karena kita bersyukur atas nikmat karena kita mengagungkan Allah bukan untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan
Niki perlu napa? Nah, diubahke muga kali Allah diparingi paham ma'al ibadah Allahu a'lam bissawab. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi